Siang Bu. Iya, perkenalkan saya Bu dan Eva. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu siapa namanya? Oh, Bu Susi. Bu Susi, ada yang bisa saya bantu, Bu Susi? Ini saya lagi hamil. Kemarin periksa ke puskesmas, ikutan di sana saya kurang darah. Oh gitu. Oh, sudah cek ini ya, cek darah ya? Sudah. Oke. Pinjam bukunya ya Bu ya? Ibu Susi, umurnya berapa Ibu? 23 Oke, 23 tahun. Ini hamil anak keberapa Ibu? anak pertama. Anak pertama ya. Oke. Gimana kabarnya Ibu kehamilan ini? Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, di sini Ibu sudah periksa satu kali ya di puskesmas ya. Terus Ibu sudah periksa darah, terus dapat vitamin ya Bu ya. Udah berapa hari Bu minum vitamin ini? 2 hari. 2 hari ini ya Bu ya. Baik. Ya, saya lihat dulu ya Bu hasil laboratoriumnya ya. Hasilnya normal ya Bu ya, kecuali ini hemoglobin ya. Hemoglobin di sini 10,5. Normalnya itu pada ibu hamil kan 11 ya Bu ya. 11 nih. Berarti ibu kekurangan sedikit nih. Bisa dikatakan dengan anemia ringan namanya Bu ya, kalau istilah kesehatannya ya, nggak anemia, tapi anemia ringan. Jadi anemia itu sudah tahu anemianya seperti apa? Oke, anemia itu masih kekurangan sel darah merah atau hemoglobinnya kurang dari normal, berarti kurang dari 11. Baik ya Bu. Nah Ibu sudah dikasih vitamin dan sudah minum nih Bu ya. Untuk cara minumnya apa Ibu sudah tahu? Sudah dikasih tahu dari puskesmas? Masih kurang paham. Oh begitu, masih kurang paham ya. Tapi Ibu ada ini nggak apa yang dirasakan? Sehat-sehat aja ya Bu ya, alhamdulillah ya. Oh, baik, jadi yang Ibu perlukan mungkin masalah konsultasi ya. Jadi yang Ibu perlukan yaitu tentang mungkin pengetahuan ya Bu ya. Pengetahuan tentang bagaimana sih cara minum tablet zat besi yang benar untuk mengatasi masalah anemia Ibu, begitu ya Bu ya. Yang diharapkan dengan anemia teratasi, ibu dan bayinya juga sehat. Nah, baik ya Bu. Baik Mbak, nanti kita akan lakukan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang pemberian zat besi pada ibu hamil. Kurang lebih memerlukan waktu 5 sampai paling lama misalnya 10 menit ya. Ya, apakah Mbak bersedia? Oke. Baik, boleh tanda tangan sini. Baik, nah Bu, berarti kita perlu media nih Bu, ini saya pakai laptop ya Bu ya, untuk mempermudah saya menjelaskan sama Ibu ya, bagaimana sih. Ini judulnya pendidikan kesehatan pemberian zat besi pada ibu hamil ya. Ini menambah pengetahuan Ibu dan pemahaman Ibu yang diharapkan setelah Ibu mendapatkan edukasi atau pendidikan kesehatan ini bisa dipraktekkan di rumah gitu ya, untuk cara minumnya seperti apa ya Bu ya. Nah, kita perkenalan anemia sebentar ya Bu, sedikit aja nih. Anemia itu jika sel darah merahnya itu atau HB-nya, hemoglobinnya kurang dari 11. Nah Ibu kan 10,5 tadi saya lihat hasilnya ya, artinya masih kurang 0,5, sedikit sih Bu ya. Insya Allah bisa diatasi ya. Nah, penyebabnya apa sih anemia itu? Nah, anemia itu sebenarnya Bu secara alamiah memang sering kali dialami oleh ibu-ibu hamil. Karena apa? Karena pada selama hamil itu terjadi pengingkiran darah. Itu ya, meskipun alami tapi harus diatasi Bu. Kalau sudah berlanjut itu berdampaknya tidak baik ya. Selain dari proses alamiah karena kehamilan, selain itu bisa saja disebabkan karena pola makan ibu yang gizinya kurang seimbang. Misalnya makannya sehari-hari hanya nasi, lauk aja, nggak ada sayur, misalnya apa, nasi sama sayur, daging ikan dia nggak mau, misalnya itu juga nggak seimbang ya Bu ya. Berikutnya dikatakan ibu hamil tersebut mengalami kekurangan energi yang kronis. Penampilannya ibu itu bisa sih kurus Bu ya. Kalau ibu sih insya Allah ya bagus ya, berat badannya saya lihat di sini bagus ya. Berikutnya bisa aja anemia itu disebabkan karena infeksi yang menyebabkan kurang zat besi, misalnya kecacingan ya, ibunya mengalami kecacingan.
gejala anemia pada ibu hamil. Apakah ibu sudah tahu tentang tanda gejala? Bisa disebutkan? Oh, masih kurang jelas. Baik ya. Hampir sama dengan orang yang tidak hamil ya Bu ya. Gejala anemia itu nih. Nah, adanya disebutkan dengan istilah 5L biasanya. Lemah, letih, lesu, lunglai, seperti itu ya. Ditambah dengan kondisi hamil, biasanya wajahnya terlihatnya itu pucat Bu. Wajahnya pucat. Kalau misalnya itu pandangannya kadang berkunang-kunang atau kepala pusing. Biasanya gejala ini kalau anemia itu udah lanjut Bu, udah sel darah merahnya sudah kurang gitu ya. Kalau memang masih ringan seperti Bu Susi itu biasanya nggak ada keluhan kan Bu ya, nggak ada berasa gimana. Nah ya, mudah-mudahan kalau sudah diatasi tidak berlanjut ke anemia yang lebih berat lagi ya Bu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, dampaknya apa atau akibatnya apa jika anemia pada ibu hamil tidak diatasin? Pada ibu selama kehamilannya pasti nggak kurang bugar ya Bu ya, gampang capek segala macam. Pas lahirannya pun bisa saja terjadi pendarahan, bahkan sampai kematian Bu ya. Dan insya Allah tidak akan terjadi ya, dengan sehat. Selanjutnya pada bayinya seperti apa? Bayinya bisa saja, misal hamil kecil nih, bisa terjadi keguguran. Kalau terjadi bisa aja dia lahirnya prematur atau belum lahir cukup bulan dia sudah lahir ya. Kalau udah lahir berat badannya pasti rendah karena dia kurang gizinya, karena dia kurang bulan pasti berat badannya kurang rendah dan bisa dia tumbuhnya lebih pendek ya. Nah selain itu bisa aja yang paling fatal bisa terjadi kematian pada bayi ya. Sampai tadi anemia ada yang ditanyakan itu? Oke, sudah paham ya. Kita lanjut ya. Nah, anemia itu bisa diatasi ya Bu ya dengan di sini diantaranya ada 3 cara. Yang pertama, makan makanan yang dengan tinggi zat besi, di antaranya nih ada telur, daging ayam, ada sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Minum suplemen tambah darah. Nah itu yang tadi dikasih sama dari puskesmas ya Bu ya, ada zat besinya. Nah itu suplemen ya. Berikutnya untuk mengefektifkan, untuk biar memaksimalkan penyerapan zat besi itu bisa ditambah dengan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C ya. Jadi untuk memperbagus kerja penyerapan zat besinya sebaiknya diminum dengan vitamin C. Zat besi, kita perkenalan dulu ya Bu ya. Ini kan sudah ada tabel zat besi. Nah zat besinya itu apa sih sebenarnya? Zat besi itu adalah unsur ya, jadi bahan ya Bu ya, bahan untuk membuat sel darah merah dalam tubuh ya. Nah apa sih fungsinya zat besi itu Bu? Zat besi itu yaitu untuk selain untuk membentuk sel darah merah, fungsinya untuk mencegah anemia ya. Terus berikutnya tablet besi. Kita kan nggak mungkin ya Bu ya minum atau makan besi begitu aja ya. Jadi dibuatlah tablet zat besi ya Bu ya. Tablet zat besi itu yaitu berupa suplemen ya kayak tadi. Mencegah anemia. Ada yang bertanya? Di sini sampai sini nggak ada ya. Baik, lanjut ya. Nah berikutnya nih kebutuhan. Dengan ibu bertambah besar, terus ada janin di rahim ibu, pasti kebutuhan untuk zat besi juga bertambah ya. Nah untuk mencukupi kebutuhan zat besi ibu hamil itu dalam 1 hari ibu itu meminum tablet besi 1 tablet aja cukup ya. Apalagi untuk anemia ringan masih cukup 1 tablet 1 hari yang berisi 60 mg per hari itu isinya zat besi itu ya, tablet itu. Nah gimana dengan selama kehamilan gitu ya? Selama kehamilan 60 kali 10 kalau dalam selama kehamilan sebanyak 90 tablet saja Bu minimal ya, lebih pun nggak apa-apa ya. Nah 90 tablet itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayinya selama kehamilan ya, selama
9 bulan 10 hari itu ya Bu ya. Jadi Ibu cukup dengan tablet. Jadi berapa tablet Ibu sehari? 1. Kalau untuk selama kehamilan berapa tablet? 2 kali. Nah ya. Nah berikutnya cara minum. Bagaimana selama ini Ibu minumnya tablet darah itu? Minumnya malam sebelum tidur. Terus dengan apa minumnya Ibu biasanya? Air putih biasa. Air putih biasa aja, bagus ya. Jadi betul cara minum tablet efek itu dengan minum air putih itu bagus ya. Dan lebih bagus lagi jika Ibu misalnya minum tablet tambah darah, setelah itu Ibu makan jeruk misalnya atau buah-buah yang lain yang vitamin C berupa buah utuhnya boleh berupa jusnya gitu ya. Jadi selain untuk lebih enak lagi, jadi membantu penyerapan. Nah itu waktu yang tepat betul tadi ya Ibu malam hari biasanya ya sebelum tidur ya biar untuk mengurangi efek mualnya ya. Nah setelah itu cara menyimpan tablet FE pun perlu diperhatikan ya Bu ya. Caranya yaitu biasa seperti menyimpan obat-obat yang lainnya ya Bu ya. Jadi diusahakan di suhu ruangan yang sejuk, hindarkan dari sinar matahari langsung atau dari sumber panas ya, jauhkan. Terus usahakan ditempatkan yang tidak terjangkau sama anak-anak ya Ibu ya. Kalau ada anak-anak di rumah atau mungkin saudara gitu ya yang masih anak-anak gitu ya, sebaiknya di harus yang aman ya Bu ya. Berikutnya efek samping. Kemarin disampaikan nggak efek sampingnya seperti apa? Iya betul ya. Ada rasa mual betul itu. Jadi siasatinya dengan malam hari ya diminumnya, terus jangan dalam keadaan kosong ya, diselang makan, bisa BAB betul. Terus kadang-kadang ada tinjanya itu menjadi hitam dan kecoklatan. Nah untuk mengatasi ini apa Ibu sudah tahu seperti apa cara mengatasinya? Nah belum ya. Kalau memang menemukan efek samping seperti ini sifatnya sih individual ya, jadi sebagian orang saja mungkin mudah-mudahan Ibu Susi nggak mengalami gitu ya. Tapi kalau mengalami nggak perlu khawatir, itu masih normal ya. Ya kalau mau disiasatinya dengan malam hari, jangan dalam keadaan perut kosong. Terus kalau susah BAB setelah Ibu mengejar besi, usahakan Ibu tambah minum air putihnya. Terus minum jus, buah, sayur sama serat gitu ya Bu ya untuk memperlancar. Terus tinja hitam ya itu nggak usah dikhawatirkan. Kalau misal pagi-pagi Ibu kok ke belakang, kok efek saya kok agak hitam ya, itu nggak usah khawatir ya. Itu karena zat besi yang dikeluarkan sama feses, jadi nggak masalah ya Bu ya. Ini hanya biasa sih adaptasi aja Bu. Kedepannya sih insya Allah nggak ada keluhan seperti ini ya. Nah tadi Ibu sudah minum zat besi ya, minum zat besi, terus sudah tahu makanan-makanan yang bagus. Nah di sini kita bisa pilah-pilah nih Bu, kalau misal mau masak nih yang zat besinya mana sih yang ini yang tinggi gitu ya, karena Ibu anemia ya, jadi harus benar-benar diusahakan. Nah bahan makanan yang kandung zat besinya tinggi itu diantaranya bisa berasal dari hewani atau sumber hewan ya Bu ya, ataupun dari nabati atau dari tumbuhan ya. Kalau dari hewani gampang ditemuin nih, buat daging sapi, ada ati gitu ya, ada ikan, ayam. Nah, kalau bisa dari nabati, bisa dari sayur-sayuran sama kacang-kacangan nih Bu ya. Nah, ini kenapa tabelnya lebih tinggi di sini ada daging ati itu lebih tinggi, ini artinya zat besinya itu diserapnya lebih tinggi gitu Bu. Jadi serat lebih banyak daripada sayur-sayuran. Nah, tetapi ini harus variasi dimakannya Bu, harus beragam juga ya Bu, karena jangan karena ini si daging mah tinggi banget nih daripada si bayam, aku makannya daging aja, nggak boleh gitu juga. Jadi Bu harus seimbang ya, ada sumber zat besi dari hewani, ada dari nabati ya Bu ya, paham Bu ya. Oke, next ya Bu, selanjutnya nah kita harus perhatikan juga Bu, apa sih yang membantu penyerapan zat besi lebih baik dan apa yang menghambat penyerapan zat besi ya. Kalau memang membantu berarti kita harus usahakan nih minum zat besinya diimbangin dengan sumber yang mengandung vitamin C kayak buah, sayur ini ya Bu ya. Bisa juga dari hewani, dari protein bisa juga itu membantu penyerapan zat besi ya.
Nah kalau menghambat apa saja nih Bu? Coba Ibu bisa lihat. Iya, oke. Ya betul ya. Nah ini minuman ini atau obat-obatan ini harus diingat Bu, ini menghambat penyerapan zat besi. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma waktunya Ibu atur ya. Minimal itu 2 jam dari zat besi. Misalnya Ibu kalau malam, kalau susu Ibu minum susu ya. Nah jam berapa biasanya Ibu minum jam berapa? Nah habis maghrib ya. Kalau misalnya habis maghrib berarti 2 jamnya minimal itu Ibu kan udah menjelang tidur ya Bu ya. Nah itu masih bagus ya Bu, masih tepat ya. Terus kalsium nih, ini kalsiumnya itu buat hamil juga loh. Kenapa nggak boleh? Boleh, cuma diatur waktunya. Ibu kalsiumnya kapan minumnya biasanya? Sebelum tidur. Oh sebelum tidur berarti bareng sama zat besi ya. Nah itu sebaiknya Bu nanti untuk kedepannya atau besok, nah karena Ibu sudah tahu nih, Ibu diatur jadwalnya. Misalkan zat besinya kan mau tidur nih Bu, nah si kalsiumnya Ibu minum pagi, boleh. Nah kalsiumnya minum pagi, jadi kalau misal dia berbarengan, nanti berlawanan cara kerjanya. Kalsiumnya nggak keserap, zat besinya nggak keserap, jadi nggak bermanfaat ya Bu ya. Jadi sudah paham ya Bu ya. Jadi dibagi waktunya ya. Oke, ada yang ditanyakan Ibu yang sampai sini? Nggak ada ya. Nah, next ya. Nah, ini slide yang terakhir nih Bu ya. Tadi kan Ibu udah belanja nih bahan makanan udah bagus-bagus ya. Udah bagus-bagus, udah makan makanan, udah minum tablet zat besi gitu kan. Nah, ternyata Bu, meskipun kita udah pilih bahan makanan yang bagus-bagus, udah masak, udah makan setiap hari, kalau cara mengolahnya kurang tepat, nanti zat besinya malah berkurang ataupun hilang sama sekali. Nah, gimana caranya? Jadi kita harus memperhatikan cara mengolahnya ya Bu ya. Yang pertama, ini contoh saja. Nah, ini dari daging nih misalnya, daging. Kalau daging tuh misalkan daging yang segar ya, di pasar yang segar. Terus hindari produk olahan kayak bakso, sosis kan itu banyak pengawetnya ya Bu ya. Jadinya juga udah nggak ada. Terus kalau mau masak, buang dulu lemaknya ya. Terus direbusnya lama dan sampai benar-benar matang. Karena apa? Karena di situ ada bakteri. Kalau kita masaknya setengah matang, khawatirnya nanti ada bakteri atau cacing, malah jadi penyakit ya Bu ya. Jangan khawatir kalau meskipun lama, nutrisi atau tetap zat besinya tidak akan hilang ya Bu. Berikutnya telur nih, kita sehari-hari kan sering tuh makan telur ya. Karena bagus ya proteinnya dan zat besinya juga banyak. Nah direbusnya itu setelah air mendidih, baiknya dimasak 5-10 menit maksimal ya Bu ya. Nah itu jangan sampai si kuningnya itu sampai berubah warna Bu, sampai yang hijau agak biruan biasanya ya. Itu karena kelamaan, kalau itu agak percuma juga ya, nanti proteinnya sama nutrisi lainnya hilang ya. Terus hindari juga yang setengah matang ya, setengah matang yaitu nanti ada salmonella atau bakteri itu ya, nanti malah sakit perutnya ya Bu, nggak baik ya. Terus berikutnya ada hati ini, hati ayam ataupun hati sapi, ini juga zat besinya tinggi Bu, bagus banget ya, apalagi yang anemia. Cuma jumlahnya harus dibatasi, nggak boleh sering-sering juga ya Bu ya. Dimasak juga harus matang. Nah, bagaimana untuk sayur-sayuran nih Bu? Jadi saya contohkan sayur bayam nih, tapi sayur-sayur yang lain juga sama ya Bu ya. Setelah dicuci harus dipakai di air mengalir ya Bu ya. Air mengalir baru dipotong-potong, jangan direndam, kalau direndam nanti nutrisinya hilang. Gitu ya. Terus dimasak tidak terlalu lama ya. Kalau tidak terlalu lama, apalagi sampai berubah warna nih, malah hilang nutrisinya ya. Nah, kalau dimasak pun kalau udah matang gitu ya, karena belum habis diangetin lagi misalnya, itu nggak boleh juga ya Bu, malah nanti keluarnya malah ada racun-racun yang keluar ya Bu ya. Nah, berikutnya nih tomat, yang sayur dan buah kalau tomat itu kan. Nah, tomat itu bagus karena banyak vitamin C-nya. Dikonsumsi mentah bagus Bu ya, gitu kan, untuk membantu penyerapan zat besi. Tapi matang pun kayak misalnya direbus ya, dibikin kayak penyayur kan pakai itu ya. Nah itu juga boleh lebih dari 15 menit Bu, biar nggak hilang ya zat besinya atau vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, berikutnya kacang-kacangan nih, kacang-kacangan untuk mengurangi gas atau untuk apa namanya biar cepat matang, sebelumnya boleh direndam dulu nih Bu.
direndam dulu sekitar 15 menitan ya, biar gas-gasnya itu berkurang, nggak menimbulkan gas dan untuk bulu. Setelah itu dimasaknya pun jangan sampai terlalu matang banget sampai hancur, apalagi ya nanti vitaminnya terutama zat besinya pun akan hilang gitu ya Bu ya. Sampai sini tentang anemia, tentang zat besi, tentang bahan makanan, apa ada yang ditanyakan Ibu? Oke, jadi Ibu paham ya, kondisi Ibu itu anemia ringan ya, karena HB Ibu kurang dari 11. Cara mengatasinya tadi apa? Ada pola makannya ya Bu ya, bergizi, terus minum zat besi terutama ya Bu ya, terus dibantu dengan minum jus yang mengandung vitamin C-nya ya. Jadi zat besi itu untuk membantu pembentukan sel darah ya Bu ya. Terus selama hamil Ibu setiap hari minum berapa tablet? Oke, kalau selama hamil 90 tablet, baik. Nah, bagaimana cara minumnya Bu yang baik ya benar? Iya, betul. Terus waktu yang tepat gimana Bu biar nggak ngurangin keluhan mualnya? Apa minumnya? Malam sebelum tidur. Benar, iya. Terus apa yang membantu penyerapan zat besi Bu? Bisa dibantu ya Bu? Yang membantu zat besi apa saja tadi? Terus buah-buahan, iya. Sampai mengandung vitamin C ya Bu ya tadi ya. Nah, kalau yang harus dihindari selama minum zat besi, jangan berbarengan dengan apa saja Bu? Betul. Ya, oke, baik. Cara mengolah tadi udah hafal ya, Ibu biasa masak ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di nanti di rumah ya Bu ya. Cara minum zat besi, cara mengolah sayuran. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan minum zat besi dengan benar, cara mengolah makanan dengan benar, gitu ya. Diharapkan mudah-mudahan anemia itu teratasi, insya Allah teratasi Bu ya. Selama 1 bulan, biasanya itu naik nanti HB-nya Bu kalau dicek darah lagi. Nah, jadi nanti saya sarankan bulan depan setelah Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, ya, nanti kita cek ulang ya Bu ya, cek ulang HB-nya. Ya, insya Allah sih nambah Bu, jangan khawatir ya. Kalau semuanya udah benar, insya Allah nambah. Oke, sebelum saya akhiri, apa ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak, jadi minum obatnya benar ya, ini malam ya Bu ya. Zat besinya yang putih bagi pagi ya. Oke, saya tulis dulu ya Bu ya. Oke, berarti kunjungan Ibu nanti tanggal ini ya, tanggal 7, 1 bulan lagi ya Bu ya, di tanggal 7 ya Bu. Tadi saya sudah lakukan PNS atau pendidikan kesehatan ya. Oke, minum obat seperti biasanya. Itu ya Bu ya. Besok kesini lagi bawa buku dan semuanya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya.